Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surah Al-Fatir ayat 32. Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi dimanapun berada yang saya muliakan, pertama sekali kita tak jemu-jemunya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, adapun judul yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kaitan puasa dengan zakat. Adapun yang berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang menarik di sini Allah, ketika kita selesai melaksanakan puasa, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk berzakat langsung setelah kita menyelesaikan puasa 29 atau 30 hari. Kemudian pada penghujungnya itu kita disuruh untuk berzakat, yaitu zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini adalah merupakan kewajiban. Kemudian tentu di situ ada tanda tanya bagi kita. Kenapa ya puasa yang kita lakukan itu ditutup dengan melaksanakan zakat? Ya. Puasa yang kita lakukan itu berangkat dari panggilan iman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya itu memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian di situ kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, karena memang keimanan kita itu harus dibuktikan dengan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda keimanan kita? Ya kita melaksanakan puasa. Jadi ya, puasa ini adalah merupakan bukti nyata dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian diharapkan puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh itu, ya, itu dapat
ya, menundukkan hati kita untuk taat kepada yang lain-lain, ya, tunduk kepada kewajiban-kewajiban kita yang lain. Kalau kita perhatikan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam rukun-rukun Islam seperti syahadat, melaksanakan sholat, kemudian berpuasa, zakat, kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu, ya. Itu semua rukun-rukun itu, ya, ada yang dengan mudah dilaksanakan, tetapi ada juga yang berat dilakukan oleh orang, ya. Di antaranya adalah zakat. Zakat ini, ya, agak berat dilaksanakan oleh orang. Kenapa? Karena, ya, dampaknya bagi, ya, kehidupan kita hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman. Jadi oleh sebab itu sebenarnya keimanan ini, ya, dia adalah satu panggilan yang tidak memperhatikan apakah itu langsung dirasakan manfaatnya atau, ya, kita harus meneliti dahulu kemudian baru kita laksanakan. Tidak semuanya begitu, ya. Keimanan ini yang paling penting adalah ketika ada perintah langsung kita laksanakan. Oleh sebab itu, ya, karena beratnya melaksanakan zakat ini, ya, kita harus ditempa dulu dengan keimanan yang penuh, ya. Karena manusia itu dalam menerima kewajiban itu terbagi kepada 3 bagian, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 3 yang saya bacakan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian kami wariskan kitab, kami wariskan, ya, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, nah itulah dalam kitab itu, kepada orang yang kami pilih, yaitu kepada para nabi, ya. Untuk apa? Ya, untuk dilaksanakan. Tetapi kemudian manusia itu dalam menerima kewajiban atau petunjuk-petunjuk itu ada yang satu zalimun li nafsi, yaitu aniaya terhadap dirinya. Aniaya terhadap dirinya ini, zalim, itu adalah ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, ya, wa minhum muqtasid, yaitu pertengahan. Yang pertengahan ini, ya, sebenarnya hatinya itu condong kepada kebaikan, ya. Tetapi kalau tidak diajak, tidak bersama dengan orang-orang yang alim, dia tidak ingat, dia tidak sadar, dia tidak tergerak untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu. Jadi kalau kita tarik dengan zakat tadi, ya, zakat ini ada orang yang engkar, ya, tidak mau melaksanakan zakat itu karena merasa berat, karena merasa itu hanya untuk kepentingan orang lain. Padahal kalau dikaji, ya,
zakat itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi ada di situ ketenangan jiwa bagi orang yang melaksanakan zakat itu. Ya, tetapi karena bisikan-bisikan setan bahwa zakat itu akan dapat mengurangi hartanya, akan dapat menjadikan dia fakir, banyak keperluan-keperluan yang tidak bisa dilaksanakan karena berzakat, akhirnya dia mengingkari. Inilah orang yang zalim terhadap dirinya. Barangkali kita ingat cerita Sa'labah ya, yang mana pada mulanya dia minta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya dia menjadi orang yang kaya. Tetapi setelah dia kaya, dombanya banyak ya. Kemudian datang perintah untuk berzakat. Di situ diingkarinya. Ya. Ini termasuk orang yang zalim terhadap dirinya. Kemudian yang muktasid, ini perlu diajak. Ya. Ini barangkali kebanyakan, termasuk kita juga demikian. Ya. Muktasid ini, kita perlu ada orang yang menggerakkannya. Seperti di zaman Rasulullah juga begitu. Ketika Rasulullah menyuruh sahabatnya itu untuk mendatangi Sa'labah supaya memberikan zakatnya, juga sahabat-sahabat yang lain ya. Namun sahabat-sahabat yang lain itu ketika diajak, mereka mau memberi zakat itu ya. Itu berarti ada di antara mereka itu yang muktasid. Kemudian yang paling baik di sini adalah ya, yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Jadi menyahuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan senang hati. Ya. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar bagi mereka itu. Jadi kalau kita perhatikan pun dalam masyarakat yang berkaitan dengan zakat ini 3 tipe ini ada. Yang pertama, ya, dia mengingkari, zalim terhadap dirinya. Yang kedua, dia mau berzakat kalau diajak, kalau diminta, kalau ada yang menggerakkannya. Kemudian yang ketiga, ini ada orang yang ya, datang dengan sukarela, ya, datang ke Basnas umpamanya atau ke lembaga zakat ya, datang mereka dengan sukarela untuk membayar zakatnya. Ini adalah orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada ya, kalau bisa kita termasuklah orang-orang yang sabiqum bil khairat ini, yaitu berlomba-lomba untuk kebaikan. Oleh sebab itu ya, zakat ini kalau kita perhatikan umpamanya dalam surat At-Taubah itu ayat 103, di situ amil-amil zakat itu disuruh untuk mengambil, mendatangi orang-orang kaya itu untuk mengambil zakatnya. Seperti yang diperintahkan juga dulu oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya untuk meminta kepada Sa'labah dan kepada sahabat-sahabat lain dengan zakatnya ini. Kenapa? Karena manusia ini ya terlalu kikir, apalagi dalam menghadapi harta benda mereka. Jadi oleh sebab itulah ya, barangkali puasa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman kemudian didekatkan dengan zakat yang agak sulit menerimanya, tetapi kalau dia sudah dapat melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan keimanan yang penuh, insya Allah zakatnya pun nanti akan dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini ya, kaitan antara puasa dengan zakat mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengharapkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai kelebihan harta supaya ingatlah ya, membayarkan zakatnya dengan kesadaran diri. Lebih dan kurang diperbanyak maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.